Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi umat Kristiani dimanapun berada. Sore hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelum itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah bagi kami dengan kata-kata yang sederhana agar kami mudah mengerti. Berikan roh pengertian bagi kami, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami pada sore hari ini. Urapilah kami masing-masing, baik itu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat yang baik di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya akan membagikan satu tema, yaitu Spirit of Forgiveness. Bagaimana kita memaafkan satu sama lain. Mari kita sama-sama membaca ayat Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ramah seorang terhadap yang lain dan salinglah mengampuni. Banyak orang sering kita temui, sering kita jumpai, banyak sekali yang sulit untuk mengampuni. Baik itu dia orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Baik itu dia pelayan Tuhan, bahkan bukan pelayan Tuhan. Sering kita jumpai mereka sulit untuk mengampuni ketika disakiti, ketika dilukai, ketika dikecewakan. Maka mereka sulit untuk mengampuni orang yang sudah mengecewakan mereka, orang yang sudah menyakiti dia, orang yang sudah melukai dia. Tetapi yang kita harus tahu malam hari ini bahwa pengampunan itu bukan pilihan kita, tetapi pengampunan bukan pilihan kita, tetapi pengampunan adalah perintah Allah yang memang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Pengampunan sering tidak asing lagi kita dengar, tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Di setiap ibadah raya, setiap perkumpulan kecil membahas tentang firman Tuhan, seringkali pelayan Tuhan, seringkali umat Tuhan membahas tentang pengampunan, dan itulah hal yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, Bapak Ibu. Tetapi di dalam praktek kehidupan orang, setiap orang sulit untuk melakukan perintah ini, yaitu mengampuni. Tetapi yang harus kita pahami malam hari ini bahwa pengampunan sebagai jantung kehidupan orang percaya. Pengampunan sebagai jantung kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Pengampunan adalah langkah yang terbaik ketika dikecewakan oleh orang-orang terdekat. Tidak ada langkah lain lagi untuk kita bisa mengambil untuk menghindar dari kekecewaan itu. Tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh
mampu untuk bisa terlepas, bebas dari kekecewaan itu. Hanya satu cara, hanya satu jalan yang kita bisa tempuh, yang kita bisa ambil, yaitulah pengampunan. Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan buat kita semua. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di depannya kita membahas tentang pengampunan. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil untuk mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita. Banyak faktor Bapak Ibu yang bisa membuat orang sulit untuk mengampuni. Kalau kita membahas sebelum-sebelumnya, orang yang mengalami kekerasan akan sulit untuk mengampuni. Orang yang mengalami kekerasan seksual sulit untuk mengampuni. Orang yang disakiti oleh orang tuanya sulit untuk mengampuni. Tetapi malam hari ini, ayo mari kita belajar apa saja yang tidak termasuk dalam hal pengampunan itu. Banyak orang berkata bahwa meredam atau membiarkan itu adalah salah satu cara untuk bisa terdiam diri. Itu adalah cara yang terbaik ketika saya meredam amarah itu, ketika saya membiarkan kekecewaan itu, ketika saya membiarkan semuanya itu. Tetapi kita harus sadari bahwa pengampunan bukan harus dipendam. Pengampunan bukan harus didiamkan. Tetapi harus dikeluarkan, diungkapkan, Pak. Sehingga firman Tuhan dibersihkan hidup kita menjadi bersih. Pengampunan itu kita harus ungkapkan, kita harus keluarkan melalui perkataan kita. Dan bukan juga kita menahan amarah kita. Ada orang marah, dia diam, dia tidak berkata apa-apa. Dia berkata, saya lebih baik saya diam daripada saya marah. Benar. Tetapi seseorang yang menahan amarah bisa menimbulkan dua persoalan baru di dalam hatinya. Kalau orang yang mendiam diri, tidak mau bicara, ketika dia marah, ketika dia emosi dengan seorang, mungkin suaminya akan mengecewakan, dia marah sama suaminya, dia marah sama istrinya, dia marah sama anak-anaknya. Dia diam, dia pendam semuanya itu. Dia menahan amarah itu. Tetapi ada dua hal. Ketika si anak kita membuat kesalahan lagi, kita nahan amarah kita. Orang lain membuat kesalahan mengecewakan kita, kita menahan amarah kita. Kita merendam, kita membiarkan terus-menerus. Maka akan dua hal yang akan terjadi, timbul di dalam hati kita. Yang pertama, hati kita seperti sumur yang rendah. Dan yang kedua adalah seperti sumur yang dalam. Kenapa saya memberikan ilustrasi sumur yang rendah dan sumur yang dalam, Bapak Ibu? Sumur yang rendah itu ketika dia terisi air, maka air itu akan cepat keluar, akan keluar kembali. Katakanlah
Sumur yang dalam biasanya kita di kampung kita menggali sumur. Dan sumur itu kecil untuk bisa mengambil air, menimba air di situ. Ketika air itu penuh, maka air itu akan meluap kembali. Air itu akan meluap kembali. Air itu akan meluap. Tetapi berbeda dengan sumur yang dalam. Kelihatannya baik Bapak Ibu. Kelihatannya indah sekali. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terlihat. Semuanya mulus saja. Diendap terus. Air mulai mengisi. Dia mengendap terus. Tidak ada yang keluar. Tertutup semua antara kiri dan kanan. Sementara air selalu mengalir masuk ke dalam sumur yang dalam. Masuk ke dalam sumur yang dalam. Padahal sumur ini sudah tertutup rapi dengan semen mungkin. Dengan sesuatu yang sementara air mengisi terus menerus. Mengisi terus menerus. Suatu ketika sumur ini akan penuh. Dan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Air mulai terisi di sumur yang dalam ini. Kekuatan dan powernya yang begitu hebat. Ketika bak penampungan ini menjadi pecah, maka dia akan merusak semua tanaman, semua yang ada di dalam di sekitar kita. Saya memberikan ilustrasi yang baru lagi. Di sebuah bendungan, air itu selalu mengalir masuk mengisi bendungan itu. Makin hari makin terisi, makin hari makin terisi. Dan tidak ada pembuangan air, saluran air. Maka lambat laun bendungan itu akan meledak. Saya memberikan satu ilustrasi lagi. Di sebuah kampung ini kampung yang penuh dengan air. Dan mereka warga sekitar kampung itu mereka membuat satu bendungan untuk menampung air ini. Suatu ketika air hujan mulai turun dan banjir mulai naik. Air mulai bertambah-tambah. Ada berbagai dua pendapat. Satu berkata bahwa ayo kita salurkan air ini ke tempat yang lain. Sementara mereka yang lain berkeras hati bahwa jangan, biar di sini saja kita naikkan lagi tembok ini ke atas supaya bisa menahan deras dan beratnya air ini. Mereka mulai kumpulkan batu-batu, mereka mulai kumpulkan semen, mulai berkumpulkan pasir, mereka mulai bercampur untuk menaikkan ini. Mereka naik 1 meter, air naik 1 meter. Mereka naik 2 meter, air naik 2 meter. Akhirnya apa? Mereka capek. Mereka mulai capek, mereka mulai kelelahan. Mereka sudah tidak kuat lagi. Dan akhirnya bendungan itu pecah, meledak, dan menghabiskan kampung itu. Tidak ada satupun yang tersisa. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita menahan amarah kita yang terus menerus, kalau kita meredam amarah kita, kekecewaan kita terus menerus, dan kita tidak mau mengampuni, itu akan menjadi seperti sumur, bendungan yang di dalam hati kita. Dan suatu saat ketika kita meluapkan semua kemarahan kita, kita bisa lakukan apa saja terhadap orang lain yang mengecewakan dan menyakiti kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang poin ketiga adalah melupakan. Ada orang berkata bahwa saya melupakan apa yang mereka sudah lakukan terhadap saya tanpa mengalami suatu proses, yaitu proses pengampunan. Dia membiarkan saja.
Saya melupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Ada seorang anak hidup sejak kecil, dia mengalami kekerasan yang dia alami di dalam keluarga. Kemudian mulai bertumbuh, dia mulai sering, banyak orang berkata bahwa enggak, kamu melupakan saja apa yang sudah terjadi. Tetapi ternyata belum, Bapak Ibu. Suatu ketika anak ini mulai bertumbuh besar, mulai kokoh, mulai hebat, mulai berhasil, ada muncul lagi kepahitan, kekecewaan yang dia pernah rasakan sejak masih kecil. Maka saya memberikan suatu ilustrasi bagi orang-orang yang sulit untuk mengampuni. Sebuah pohon yang bertumbuh ribut, kalau kita babat daunnya, kalau kita potong dahannya, kalau kita tebangnya pohon itu, maka suatu saat pohon itu akan tumbuh kembali dengan tunas yang baru, tunas yang indah, tunas yang subur, daun yang bagus dan dahan yang bagus. Tetapi kalau kita cabut pohon itu sampai dengan akar-akarnya, maka pohon itu percaya tidak akan tumbuh kembali. Begitupun kekecewaan, begitupun kepahitan, begitupun pengampunan harus benar dicabut sampai dengan akar-akarnya, sehingga tidak dapat menguasai hati kita. Pengampunan melepaskan dan membebaskan semua tuntutan kita terhadap orang yang mengecewakan. Terkadang kita tidak, orang yang tidak melepaskan pengampunan, masih terikat, tidak terlepas, tidak bebas, Bapak Ibu, seperti kambing domba yang terikat, atau mungkin hewan yang terikat yang di dalam pagar, tidak terbebas. Dia mau bergerak kemana? Terbatas. Seperti orang yang dalam penjara, di dalam sel, dia mau ke kiri mentok, dia mau ke kanan mentok, dia mau ke depan ke belakang mentok, tidak ada jalan keluar. Maka salah satu solusinya adalah pengampunan. Bagaimana kalau orang tidak mengampuni orang yang bersalah? Apa yang akan terjadi? Kalau kita membaca Matius pasal 16, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15 mengatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Berarti kalau orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ada konsekuensi, yaitu Bapa yang di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Bapa yang di surga tidak akan mengampuni perbuatan kita. Selesaikan masalah kita dengan orang lain, maka akan masalah kita dengan Tuhan, Tuhan selesaikan. Yang kedua, boleh Bapak Ibu baca semua di sini. Kita akan diserahkan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Hati kita akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita tidak akan ada leluasa selalu mengintimidasi pikiran kita, selalu mengintimidasi hati kita.
Ayo lakukan sesuatu ini, ayo pukul ini, ayo lakukan ini terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Maka dari itu harus punya keberanian untuk mengampuni orang yang bersalah. Mungkin saudara berkata bahwa, waduh, kesalahan saya besar sekali, saya tidak mau mengampuni. Tetapi kita harus sadari bahwa kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kita, bos. Kenapa terkadang berkat-berkat kita tidak kita meraih semuanya? Karena apa? Ada sesuatu yang masih dibatasi. Pelayan-pelayan Tuhan terkadang sulit untuk mengampuni orang lain, sulit untuk mengampuni sesama pelayannya. Orang-orang Kristen mereka dendam satu sama lain. Saya melihat di NTT kemarin saya kembali, mereka saling dendam antara saudara dengan saudara, antara orang tua dan anak. Saya menyampaikan tetapi masih berkeras hati untuk sulit mengampuni, Bapak Ibu. Padahal pengampunan itu bukan untuk orang lain, tetapi pengampunan itu untuk kita sendiri. Jika tidak ada pengampunan, maka sebenarnya kita tidak ada kebebasan. Kita tidak bisa memeluk, tidak bergandengan tangan, tidak merangkul, apalagi mengasihi, Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang yang sulit untuk mengampuni. Mereka tidak saling menyapa satu sama lain. Buang muka. Kalau orang lawannya, musuhnya dari depan ke belakang, dari arah depan, dia buang muka ke kiri atau buang muka ke kanan, atau bahkan menghindar, tidak mau melihatnya, tidak mau memandangnya, apalagi merangkul, apalagi mengasihi. Sementara firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita tidak mengasihi orang lain, sudah pasti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Terbatas orang yang tidak mengampuni, terbatas. Mau kemanapun susah, Bapak Ibu. Saya kembali lagi, ulang lagi ke NTT. Inilah kejadian yang terjadi. Inilah hal nyata yang saya lihat. Karena saking tidak mau mengampuni, tidak mau keluar dari rumah, tidak mau menyapa, apalagi menatap matanya, tidak lakukan hal itu. Nah, bagaimana dengan dampak orang yang tidak mau mengampuni? Hidupnya terikat seperti di dalam penjara, Bapak Ibu. Tidak ada kebebasan seperti yang tadi saya bilang. Lakukan apapun itu di situ-situ saja, dan dia merasa bosan dengan keadaan hidupnya. Tetapi hatinya masih keras untuk melepaskan pengampunan. Akibat orang yang tidak mau mengampuni, sudah pasti tidak ada pertumbuhan secara rohani. Hatinya tertutup, tidak mau mendengarkan firman, menolak apa yang pelayan-pelayan Tuhan sampaikan. Dia tidak mau mendengarkan, dia menolak semuanya itu. Akhirnya apa? Hidupnya dihantui, hidupnya tidak naik, tidak mengalami suatu pertumbuhan rohani. Umurnya dewasa, tetapi rohaninya belum dewasa. Yang kedua, menghalangi berkat, Bapak Ibu. Sebenarnya berkat Tuhan sudah disediakan buat kita, untuk kita meraih berkat favor yang dari Tuhan. Berkat yang sudah disediakan Tuhan buat kita.
karena masih ada yang terhalang, yaitu apa? Pengampunan. Kita tidak mau mengampuni, akhirnya berkat yang sebenarnya terarah ke kita sampai depan rumah kita. Kita pagari dengan hati kita yang keras dan tidak mau mengampuni. Akhirnya bermutar balik dan berkat itu diraih oleh orang lain. Diraih oleh orang yang sudah mengampuni kita. Kita mulai iri lagi. Kita mulai makin benci lagi. Kita mau cari jalan lagi untuk menghancurkan kehidupan dia. Tetapi sebenarnya kita ini harus mendapatkan berkat yang sama loh. Tetapi karena apa? Ada sesuatu yang masih terhalang, yaitu di dalam hati kita. Ataupun ketika kita dapat saya memberikan ilustrasi lagi. Contoh ember yang bocor ketika air mengalami kebocoran. Kita sudah mendapatkan berkat, tetapi kita tidak menikmati berkat itu dan orang lainlah yang menikmati akan berkat itu. Seperti ember yang bocor, Bapak Ibu. Kalau orang isi air di ember yang bocor itu, berapapun yang dia tuang ke dalam, dia tidak akan pernah dia menikmati sedikit pun. Karena apa? Ada bocor di dalam. Dan bocoran itulah yang menikmati oleh orang-orang lain. Saya memberikan ilustrasi lagi. Kalau di rumah kita menampung air di tempat yang besar dan bak penampungan itu ternyata bocor dan kita tidak perbaiki. Kita tidak pedulikan dengan bocor itu. Di depan belakang rumah kita ada tanaman punya orang. Dan kita membiarkan dia bocor. Setiap hari kita isi 50 liter. Hari itu pun habis. Kita mungkin belum ada yang cuci baju, belum ada yang mandi. Airnya itu harus kita membiarkan. Orang yang di belakang rumah kita lah tanamannya yang akan menjadi subur. Dan dia yang akan menikmatinya. Sementara kita tidak menikmati apa-apa. Jangan biarkan hati kita seperti ember yang bocor, Pak. Baskom yang bocor, yang tidak bisa menampung sedikit apapun. Dan yang selanjutnya adalah apa? Ketidakpengampunan membawa kita menuju kepada kegagalan. Banyak orang gagal bukan karena Tuhan tidak sayang sama dia. Banyak orang gagal kemudian dia salahkan Tuhan. Tuhan, engkau tidak sayang sama saya. Banyak orang gagal kemudian dia tidak mau menjadi pengkhianat Kristus. Dia salahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya hatinya yang tidak beres itulah yang menuntun dia kepada kegagalan demi kegagalan. Saudara dan saya tidak mau gagal masa depan. Saudara dan saya, anak-anak saudara, keturunan saudara yang tidak mau gagal masa depan mereka. Lepaskan pengampunan mulai hari ini. Dan saudara akan lihat janji Tuhan akan tergenapi bagi Bapak Ibu semua. Dan apa yang tergenapi itu engkau akan sadar. Ternyata Tuhan menuntun engkau sampai engkau berhasil. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak salah. Saudara dan saya yang salah. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak salah. Mari koreksi hati saudara dan saya. Apakah hati kita sudah beres atau belum? Apakah kita sudah mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita atau belum? Apakah kita sudah mengampuni orang yang melukai hati kita atau belum? Apakah kita sudah mengampuni orang yang mengambil semua harta kita, mengerampas semuanya atau belum? Kalau memang itu belum beres di dalam hati kita, ambil satu langkah, yaitu pengampunan. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan akan menuntun engkau kepada keberhasilan demi keberhasilan yang awalnya harus gagal.
tetapi engkau menjadi berhasil. Dan yang terakhir adalah penyakit dan malapetaka. Orang yang tidak mengampuni itu apa? Sakit-sakitan, Pak. Karena pikirannya itu hancur, pikirannya itu kacau. Mari kita semua mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Shalom.